Ahmad SEMM menempuh pendidikan formal S1 Fakultas Ekonomi Manajemen di Universitas Halu Oleo pada tahun 1998, S2 Magister Manajemen Universitas Halu Oleo tahun 2022, dan S3 Doktor Ilmu Manajemen Universitas Halu Oleo pada tahun 2020. Dan saat ini Dr. Ahmad merupakan Direktur Utama PD BPR Bahtera Mas Konawe dan juga merupakan Ketua DPD Perbarindo Sulawesi Tenggara. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja kita sambut moderator kita, Dr. Ahmad SEMM. Izinkan saya menyapa Ketua Dewan Audit merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Ibu Sofia Watimena yang masih berada di tempat kita pada pagi hari ini. Tepuk tangan dulu. Anggota Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Tipi Yusuf, dan tentunya Kepala Departemen Penegakan Integritas Ibu Siswani Wisuda. Daun mangga, daun salam, dipetik dari kebun Pak Lukas. Izinkan saya ucapkan salam, mohon dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentari pagi cerah sekali, udaranya menyejukkan hati. Ibu bapak yang kami hormati, terima kasih telah hadir di acara OJK Sultra Kendari. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam dan salam kebajikan. Pada pagi hari ini senang rasanya di sesi yang kedua ini saya diperkenankan untuk memandu jalannya diskusi dan kuliah umum pada pagi hari ini. Oleh karena itu kita akan mengundang narasumber kita yang saat ini duduk sendirian, belum ada yang temani, duduk di tengah. Kita sambut. Tapi sebelum kita sambut, saya akan menyampaikan profil Ibu. Nama lengkapnya Ibu Siswani Wisudati. Jabatan saat ini sebagai Kepala Departemen Penegakan Integritas dan Audit Khusus Otoritas Jasa Keuangan. Pendidikan Strata 1, beliau kuliah di Universitas Diponegoro. Selanjutnya S2 di jurusan manajemen di Filipina. Luar biasa sekali. Selanjutnya Ibu masuk di dunia keuangan sejak tahun 95 sampai dengan tahun 2012 mengawali karir di Bank Indonesia. 17 tahun, Bu. Setelah itu, setelah ada perpindahan kewenangan Bank Indonesia ke OJK, Ibu dari sejak tahun 2014 sebagai Deputi Direktur Pengembangan Organisasi, setahun setelahnya sebagai Direktur Perencanaan Logistik, 2015 sampai 2017 Direktur Pengembangan Organisasi, 2017 sampai dengan 2018 sebagai Direktur Pengelolaan SDM, 2018-2020 Direktur Audit Internal, dan 2020 sampai sekarang Ibu Siswani masih menjabat sebagai Kepala Grup Penanganan Anti Fraud, Kepala Departemen Penegakan Integritas dan Audit Khusus. 17 tahun di Bank Indonesia, 12 tahun di OJK. Kalau saya hitung-hitung pakai kalkulator tadi, Bu, totalnya 29 tahun. Saat ini Ibu sudah kurang lebih 2 kali 24 jam di Kota Kendari. Ada izin mic-nya di belakang. Gimana rasanya di Kota Kendari, Bu, selama 2 kali 24 jam ini? Alhamdulillah menyenangkan, Pak, di Kendari, Pak. Sudah mencoba untuk kuliner Sinogi? Sinogi saya makannya 2 tahun yang lalu. Oh, 2 tahun yang lalu. Kalau hari ini belum.
Baik Bu, untuk memaksimalkan waktu karena waktu kita sampai dengan di waktu yang pendek ini, saya kasih kesempatan Ibu Siswani untuk memberikan paparan kurang lebih waktu 30 menit. Untuk itu, sebelum saya kasih kesempatan, saya bacakan pantun khusus Ibu Siswani. Bunga Kamboja dibungkus tali, bunga dibeli di pasar Abeli. Kita sambut Ibu Siswani Wisudati, orangnya santun, menarik dan baik hati. Silakan Bu. Saya mau langsung bales ini kayaknya Pak Ahmad. Ada Pak Ahmad di sebelah saya. Bapak Ibu yang terhormat, selamat pagi semuanya. Asik. Baik, makasih Pak Ahmad atas sambutannya. Saya mencoba berdiskusi sedikit Ibu Siswani. Kalau melihat tadi dari paparan Ibu Sofia yang dipertegas kembali bahwa kondisi terkini governance di Indonesia tertinggal, sangat tertinggal, dan ini butuh seriusan untuk menangani. Selanjutnya dari industri, kalau perkembangan tadi antara suap, gratifikasi, dan pemerasan itu 68% masuknya dari pintu suap. Saya tadi mikir Pak Arjaya, mungkin karena waktu kecil kita dulu ini disuap sama ibu, jadi faktor budaya mungkin disalah tafsirkan sehingga sampai besar juga kita akan terus menyuap. Mudah-mudahan ekspektasi publik di luar sana, khususnya di industri jasa keuangan, ya sangat menaruh harapan yang besar terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, khususnya di industri jasa keuangan. Apalagi kita khususnya bank yang boleh dikata sisi trust dan kepercayaan patut dijaga. Sedikit saya bertanya Bu, karena nanti yang lain akan bertanya dengan pertanyaan yang serius. Saya tanya dengan satu case. 5 kali kesempatan saya bertemu dengan Kepala OJK di Kampung Bakau yang tadi malam Ibu Sofia sempat makan, kalau tidak salah saya dapat informasinya. Saya bertemu Kepala OJK 5 kali berturut-turut, itu selalu saya ingin bayar, ya, tapi tidak pernah sekalipun berhasil. Ya, saya juga suruh staf saya untuk mendahului ke kasir, tapi tetap juga tidak berhasil. Pertanyaan saya, apakah membayar makanan 100.000 rupiah kepada insan-insan OJK, apakah itu termasuk suap atau bisa ditafsirkan yang lain? Di masa saya juga Bu, 12 tahun saya diawasi OJK, di masanya Pak Amir, teman-teman sampai di teman-teman DPR yang boleh dikata tiap tahun diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Itu juga sampai kue di atas meja juga Bu Sofi, itu juga kadang tidak disentuh. Kalau di zaman Bank Indonesia dulu air minumnya juga dibawa dari kantor masing-masing. Nah, nanti sebentar saya minta yang lain. Tapi apakah saya mengajak makan Pak Arjaya itu masuk pelanggaran atau masuk kategori suap atau tidak Bu? Jadi kami sangat melarang insan OJK itu menerima pemberian termasuk traktir makan dan sebagainya dari industri yang kita awasi. Ya, itu sangat tidak boleh, apapun momennya dan eventnya. Karena kenapa menurut kami kalau urusannya dengan kedinasan, ya semuanya kan sudah ada aturannya ya. Kita selesai di kantor ya, kita rapat formal dan sebagainya. Jadi kalau makan minum ini gimana terus ya gitu, masuknya ke area mana gitu. Dan yang penting tadi adalah memang di awal nggak ada niat suap, Pak. Kita sih yakin ya, karena kita kan juga berinteraksi ya, bernetworking dan sebagainya, pasti perlu ya makan bareng-bareng dan sebagainya. Tapi tadi itu yang gratifikasi kecil-kecil ini rawan kalau terus-terusan di maintain ya, kira-kira begitu. Hari ini traktir 100 Pak Ahmad, terus besoknya
kok yang sana traktirnya 150, aku 200, terus gede-gedean, dipikirnya ngefek gimana ya gitu. Nah bagi insan OJK sendiri juga sama Pak, itu juga akan rawan juga kalau suatu saat dia khilaf ya. Kan nggak enak nih saya ditraktir Pak Ahmad terus nih selama ini nih. Sekarang Pak Ahmad datang ke kantor minta tolong dibantu ini. Aduh jadi nggak enak nih saya gitu kan ya. Jadi kayak mendingan enggak deh ya. Mendingan nggak usah gitu, nggak apa-apa Pak. Jadi mohon maaf memang kami seperti itu ketentuannya ya, terutama terhadap itu. Kan bank umum, bank swasta, lalu juga ada perwakilan BPR, ada teman-teman dari industri khususnya di finance dan asuransi dan beberapa undangan yang lain. Untuk itu saya minta Bapak Ibu memaksimalkan waktu yang ada untuk bertanya 1, 2, 3 pertanyaan. Saya kasih kesempatan yang pertama. 1 dari perwakilan BPR. Tadi yang disampaikan yang pertama, ada gap antara nilai yang dianut dengan tindakan. Itu maksudnya bisa dijelaskan Bu seperti apa? Yang kedua terkait budaya orang timur ini Bu, kita ketahui bahwa kebiasaan membiasakan dan hal yang biasa itu Bu. Jadi kita menganggap itu kebiasaan atau karena membiasakan dan merupakan hal yang biasa. Jadi menurut pengalaman Ibu, buah tangan atau oleh-oleh yang nilai berapa Bu yang wajar? Dan mungkin bisa memberikan gambaran tentang apa hal yang utama yang untuk kami, khususnya insan-insan di dunia perbankan ini, bisa membentengi organisasi dan diri kami tentang untuk tindakan-tindakan yang seperti adanya penyuapan atau yang terkait dengan hal-hal yang biasa tadi. Untuk membentengi industri dalam rangka untuk memperkuat sisi integritas di kelembagaannya. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Pertama dari Pak Nasrullah dari BPR Batramas, terima kasih pertanyaannya Pak Nasrullah. Adanya gap dari nilai yang dianut dengan tindakan ya. Jadi ini tadi tulisan ini ada di ethic blind spot ya. Ethic blind spot trigger terjadinya fraud ya. Jadi kita kalau amati ada rekan kerja atau pimpinan kita atau pihak manapun ya yang kesehariannya mengatakan A tapi tindakannya B ya, itu bisa jadi atau kita patut ya waspada atau curiga, ini bapak ini sebenarnya maksudnya apa sih ya, atau ibu ini maksudnya apa gitu kan ya. Jadi pertama dia selalu gembar-gembor misalnya ya, wah saya itu pokoknya anti suap, saya anti ini anti itu ya, tapi di kesehariannya kadang-kadang kita melihat kok beda ya ketika beliau misalnya mungkin mau ambil keputusan atau mau memberikan arahan dan sebagainya berbeda gitu. Nah inilah yang kita patut ingatkan ya atau patut budayakan. Punya pengalaman buruk kalau ambil SIM ya atau perpanjangan SIM. Saya tuh udah wanti-wanti ke diri saya jangan sampai SIM saya mati. Karena kalau SIM saya mati saya akan tes dari awal ya. Dari awal itu gak enak banget gitu. Cuma polisi di situ. Nah, godaan itu datang adalah ketika dengan tes SIM yang susah itu Pak, maka orang-orang cenderung ambil jalan pintas. Ya ada aja lah caranya ya, tahu tuh dapat SIM gitu ya. Itu godaan itu ada di saya gitu. Udahlah gue nyogok aja gitu biar cepat dapat SIM gitu. Orang-orang lain juga kok, nah ini rasionalisasi ya. Orang-orang lain juga nyogok dapat SIM kok gitu ya. Entah SIM-nya itu aspal atau bagaimana. Nah di sini memang harus ada kekuatan niat ya dari kita untuk tidak membiasakan hal yang sudah biasa dan kita tahu itu jelek. Gitu. Seperti itu. Jadi yang Bapak sebutkan tadi mungkin kaitannya dengan itu tadi Pak, dengan rasionalisasi ya. Ngasih oleh-oleh tuh nggak apa-apa kok gitu kan ya, udah biasa kok kita ngasih oleh-oleh gitu ya. Tapi bagaimana kalau kita berpikir sebaliknya, nggak ngasih oleh-oleh pun hubungan kita baik kok gitu ya. Jadi memang perlu kita lihat lagi untuk area-area yang rawan. Ini kembali lagi
kaitannya kalau fraud itu atau kalau korupsi itu adalah terkait dengan jabatan dan wewenang kita. Apalagi kita penyelenggara negara, kita ASN ya dan sebagainya, kita menggunakan dana pemerintah, dana APBN dan sebagainya, itu harus dijaga banget do dan don'ts-nya ya. Termasuk tadi kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya sudah biasa, tapi merupakan area yang rawan atau pintu masuk untuk terjadinya fraud kalau kita tidak hati-hati gitu. Jadi itu salah satu contoh gimana sih membiasakan tuh gak usah ngasih oleh-oleh gitu ya kan, susah ya Pak ya, karena kita selalu mikir orang itu kok baik sih ngasih saya oleh-oleh, masa saya nggak bales lah, akhirnya bales-balesan malah nggak selesai-selesai ya, gede-gedean dan sebagainya. Kira-kira begitu mungkin. Nah terus ditanya oleh-oleh yang wajar nilainya berapa, nah ini susah juga ya karena relatif. Saya lebih suka menggunakan rujukan yang dipakai oleh KPK atau yang diterapkan di internal kami. Jadi biasanya nih kalau ada orang mau ngasih oleh-oleh kan tadi disebut juga ya gimana cara nolaknya ya. Jadi saya pernah suatu saat berinteraksi di klubnya Bank Indonesia dulu. Tiap hari banyak nego dengan vendor ya, vendor-vendor pelatihan. Nah di antara vendor itu ada yang kemudian memberikan ucapan terima kasih berupa apa ya, saya lupa buku, tapi bukunya harganya mahal ya. Dia bilang ini untuk Bu Dati, terima kasih kemarin sudah menunjuk kami sebagai salah satu vendor dalam pelatihan di Bank Indonesia. Terus saya bilang, Pak, ini bukunya cuma satu Pak, saya bilang gitu. Iya Bu, untuk Ibu saja. Kemarin kami 5 batch Pak pelatihan. Bapak bisa nggak ngasih untuk 5 batch 250 orang buku ini? Diem dia. Nah disitulah diuji sebenarnya kan, dia sungguh-sungguh mau memberi ilmunya dalam buku itu ya, atau dia sebenarnya ingin nyogok saya gitu kan. Begitu keluar angka 250 buku nggak jadi ngasih. Jadi, saya bilang kalau mau ngasih jangan satu Pak, kasihlah satu BI, kasih semua, satu OJK kasih semua, Bapak mau apa enggak gitu ya. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang kita harus berani nolak ya Bapak Ibu sekalian. Karena akan beda kalau dia memberi hanya satu orang atau memberi ke banyak. Kredit rakyat ada oknum, ya oknum yang menyalahgunakan terkait dengan balas jasa. Nah, bagaimana cara menanggapi itu sebagai perwakilan dari pemerintah dan masyarakat, sekaligus dari Bursa Efek, bagaimana kasus juga tadi ya Pak, berkaitan dengan hadiah, ya pemberian hadiah yang tiba-tiba datang. Dan bagaimana untuk bisa menanggapinya. 2 pertanyaan sekaligus dijawab Bu, silakan. Terima kasih Pak Rusli. Saya sedikit menyampaikan bahwa diskusi kita pada pagi ini berkaitan dengan zona integritas dan governance. Semoga di hari Jumat yang penuh berkah ini, kita yang menjadi peserta di ruangan ini adalah terhindar dari orang-orang yang berintegritas. Tepuk tangan buat kita semua. Pak Arjaya, saya ada mic tadi di situ. Bisa 1 menit saya minta kepada Ibu Sofi, mohon berkenan Ibu Sofi untuk 3 kata untuk Kota Kendari. PT Wali Kota bergerak katanya. Kendari bergerak. Dengan begini tadi. Kendari bergerak gitu ya. Tepuk tangan dulu dong. Jadi kalau bergerak itu saya melihatnya kalau bergerak untuk maju, untuk mengimprove diri, dan ini terkait dengan integritas juga ya. Jadi bukan hanya membangun, tapi membangun dengan berintegritas. Jadi bergerak, maju, berintegritas. Ya, OJK Sultra sukses. Sukses. Tepuk tangannya mana? Sukses. 2. Konsisten. Konsisten. 3. Terus mendukung. Terus mendukung Kendari dan Sultra mendukung, yang ya, lebih Kendari dan baik Sultra. lagi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya teringat dengan closing statement dari pimpinan KPK, salah satu petugas KPK untuk mengundang kami saat itu termasuk di Bank Sultra di pelataran Gubernur Sulawesi Tenggara. Termasuk pesan itu saya ingin meneruskan ke forum ini karena itu berkaitan dengan pengambilan putusan bahwa kita yang ada di sini adalah orang-orang yang diundang OJK, orang penting, adalah pemangku kepentingan dan
pengambil keputusan dan kebijakan di kantor masing-masing. Beliau berpesan, sebagai anak bangsa, mari kita meningkatkan derajat wawasan dan pengambilan keputusan kita untuk menghindarkan diri. Dengan peningkatan wawasan itu menjadikan kualitas pengambilan keputusan semakin baik dan terhindar dari hal-hal yang tidak baik, sehingga masih menjunjung tinggi integritas. Dengan itu, maka kita telah menyelamatkan bangsa dan negara kita ini. Mudah-mudahan kita semua bisa memaksimalkan itu. Sebagai penutup pantun tentunya, saya akan menutup kepada Ibu Sofi dan Ibu Siswani. Makan durian bersama Ibu Sofi dan Ibu Siswani. Sekian dan terima kasih. Biji selasi dimakan hiu, terima kasih dan thank you. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan ke Ibu Vivin. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus sekali lagi.